Tuhan yang bersama kita di pagi hari ini. Keluarga terkait dan kita keluar dari rumah yang bisa ini untuk gereja di Sabtu hari ini. Mereka keluarga bahkan bersama hari ini. Dari Tuhan mari kita Bapa di dalam kerajaan surga, Allah di dalam Yesus Kristus yang melakukan menyelamatkan yang hidup. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik bagi kami, sehingga Engkau boleh memberikan waktu dan kesempatan yang baik kepada kami, umat yang percaya kepada Musa pagi hari ini Tuhan. Di mana Engkau tahu keberadaan kami di tengah-tengah kehidupan kami satu persatu. Peristiwa di saat pagi hari ini ya Tuhan, keluarga besar Korwa, keluarga besar Romansara, juga keluarga besar dengan hubung Pinggang, juga keluarga-keluarga terkait. Di pagi hari ini kami menaikkan ungkapan syukur kami ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau boleh memberikan waktu bagi kami di saat pagi hari ini kedua anak kekasih kami, Waidan, tapi juga Hidayah dan di mana di saat pagi hari Tuhan lewat kasih yang begitu luar biasa kedua anak dikasih kami di pagi hari akan bukan dalam pemberkatan nikah kudus yang Tuhan. Tuhan sebelum kami akan melangkah dari kediaman hamba di saat pagi hari ini, keluarga Bompere selanjutnya kami akan melangkah dari ngomong yang kudus di saat pagi hari ini. Selanjutnya kami akan melaksanakan ibadah penutupan pemberkatan nikah di pagi hari ini. Kami mohon Engkau datang tuntun serta lindungi kami semua. Bersama kedua anak kekasih kami yang pagi hari ini akan melangsungkan peneguhan dan juga pemberkatan nikah di pagi hari ini. Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang baik kepada kedua anak kekasih kami, supaya semua proses yang mereka lalui di saat pagi hari ini boleh semuanya berjalan dengan baik. Kau berikan cuaca yang baik, kesehatan yang baik kepada kedua anak kekasih, supaya semua yang mereka lakukan, kami lakukan di pagi hari ini, semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan. Berkatlah kedua orang tua dari kedua pasangan ini Tuhan. Tuhan Engkau memberkati keluarga Korwa, keluarga Romansara, keluarga dengan Yubun, tapi juga keluarga Sinda. Tuhan Engkau memberkati. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa dalam Yesus Kristus, semua proses yang kami lakukan di saat pagi hari ini sampai dengan selanjutnya pada saat sore hari Tuhan, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh kegiatan kami di saat pagi hari ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin.
Ibadah peneduhan dan pemberkatan Likatus di saat ini akan kita mulai. Bapak Ibu yang berdiri dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan bersama-sama dalam nyanyian Hidup Jemaat 17 ayat pertama dan ayat yang ketiga. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Jemaat ini berkata oleh Tuhan, kita tabiskan dari kita pada saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Kita hidupkan nyanyian rohani 3 bait yang pertama, hormat bagi Allah Bapa. Yeah.
keluarga korban dan keluarga dan bersama dengan keluarga terkait, mereka boleh hadir di rumah Tuhan ini untuk membawa kedua kasih mereka yang akan mengikat janji di hadapan Tuhan untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Anak terkasih Waidan Josias, Korwa dan Wilsa Jenita dan Ibu. Tuhan, sebelum mereka akan mengikat janji di hadapan-Mu, disaksikan oleh umat, maka kebenaran firman-Mu yang telah terbuka di hadapan kami adalah menjadi kekuatan, iman pengharapan bagi mereka dalam komitmen sebagai suami istri kelak yang telah diberkati oleh Tuhan, dan juga bagi kami semua dalam tugas tanggung jawab hidup yang masih Tuhan anugerahkan dalam nafas kehidupan ini. Sehingga sebelum kami membaca dan merenung, kami akan memohon Tuhan, urapilah setiap kami dengan hikmat-Mu, agar masing-masing kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kami dikuatkan, dan kami diingatkan tidak hanya menjadi pendengar, tapi bagaimana kami harus menjadi pelaku akan kebenaran firman, agar lewat hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohon berfirman-Lah kepada kami semua, bahwa kami boleh membawa firman, tenangkanlah suara hati pikiran kami, karena kami semua siap untuk merenungkan firman. Demi Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang berkata oleh Tuhan, kita akan membaca pada firman Tuhan ini. Secara silih berganti, saya akan membacakan ayat yang genap, jemaat membacakan ayat yang ganjil. Efesus pasal 5 ayat 22 hingga 33. Di bawah perikop, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Untuk meluruskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Sama-sama dan masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ibrani pasal 3 ayat 4.
saling melengkapi, saling menguatkan. Dia tidak bisa untuk melebihi satu dengan yang lainnya. Dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tunduk, bukan tanduk. Ya, kalau tanduk berarti ya melawan. Kalau ada sesuatu binatang yang punya tanduk, itu tujuannya untuk menyelamatkan diri. Atau dia untuk memaksa, tujuannya adalah untuk melawan. Ini bukan tanduk, tapi diminta untuk tunduk. Lalu kemudian juga, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya sesudah ia menyucikan dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau buruk atau yang serupa, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi suami tidak bisa hanya tarik di ayat 22 hingga 23. Ingat firman Tuhan bilang, tunduk, hai istri, tunduk kepada suami. Makanya ketika Anda pergumulan dalam keluarga, bagian itu yang selalu dijauhkan. Tapi jangan lupa, ada peran dan tanggung jawab juga. Seorang suami harus mengasihi istrinya dan diibaratkan seperti tubuhnya sendiri. Bapak Ibu bayangkan ya, kalau tubuh pernah kita menyakiti tubuh kita. Ketika kita berbuat salah, pernah kita mencubit diri sendiri, kita lebih cenderung menyakiti tubuh yang lain daripada tubuh kita. Kita berusaha untuk jangan sampai kita tersakiti, gitu ya. Mengerjakan sesuatu berusaha berhati-hati, jangan sampai kena luka. Bagaimana kita menjaga tubuh? Itu gambaran daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Berarti memiliki kedekatan hidup yang harus benar-benar dijaga dengan baik. Dia tidak bisa semena-mena. Maka kehidupan suami dan istri diibaratkan seperti kedua kaki melangkah. Dia tidak bisa kanan dan kiri itu melangkah bersama-sama ke depan atau mundur, dua-dua kaki mundur bersama-sama ke belakang. Pasti salah satu akan maju, kanan maju, kirinya di belakang, baru melangkah. Saling menyesuaikan, saling melengkapi. Itu tugas tanggung jawab yang dihadirkan, dan itu pun harus dinyatakan dengan tetap takut akan Tuhan. Itu tidak bisa ditawar. Pemberkatan pernikahan kudus, hidup kehidupan daripada kasih Kristus, itu adalah dasar hidup suami istri. Itu tidak bisa ditawar. Maka Wayan dan juga Eca harus ada dalam bagian ini. Ketika nanti beberapa waktu ke depan mengikat janji, itu bukan sekedar janji, tapi benar-benar disaksikan oleh Allah. Dan kita sedang tanda tangan mangkrak di hadapan Allah. Hidup takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan berfirman untuk kita menjaga segala sesuatu. Tuhan akan menguasai hati dan pikiran kita ketika akan ada dalam pergumulan-pergumulan. Karena Tuhan memang tidak berjanji hidup tanpa persoalan. Tuhan tidak berjanji hidup tanpa air mata. Tuhan tidak berjanji hidup tanpa gelombang. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia selalu menyertai. Maka harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik itu digambarkan 267. Apa itu 267? Kalau dalam notasi angka, paduan suara dengan re, 2 itu re, 6 itu la, maka 7 itu si. 2 itu berarti relasi. Relasi kita dengan Tuhan harus kuat. Kalau relasi kita dengan Tuhan itu
perkawinan. Sekali lagi, hendaklah kamu semua berhormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat hidup, sebab orang-orang sudah berzina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu mencari hamba uang dan cukup kamu beri dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Apapun persoalan kalian di depan, ketika ada dalam titik terendah, jangan pernah membuka celah dalam bahtera rumah tangga untuk berkompromi dengan dosa. Sehingga firman Tuhan di bagian ini dikatakan, jangan sampai kita mencemarkan tempat tidurmu. Itu jelas makna dan tujuannya. Semua kembali harus ada keterbukaan, saling memahami satu dengan yang lainnya, dan diberikan Tuhan dalam hidup kalian. Waidan dan Echa sudah melihat bagaimana perjuangan orang tua. Bagaimana orang tua daripada Waidan, Mam, dan juga keluarga yang mendampingi ketika Bapak yang terkasih sudah Tuhan muliakan. Dan kalian masih kecil, tapi perjuangan itu nyata. Tuhan ada mendampingi Waidan hingga Waidan besar. Begitu juga dengan Welsa, biasa dipanggil Echa. Echa pun memiliki perjalanan hidup bersama Bapa. Ketika Mama Tuhan muliakan kalian masih kecil dan di usia kelas 3 dan adik kelas 2, Bapak atas kehendak Tuhan pun bertemu dengan Mama. Mama yang saat itu pun ada dalam perkumpulan bersama-sama berjumpa dengan Bapak, seorang duda dan janda dipersatukan. Echa masih kecil sampai anak ini sudah tumbuh dewasa. Bahkan dalam komitmen, Echa juga sudah menyelesaikan tugas tanggung jawab komitmennya. Adik terkasih kemarin sudah dilantik ya sebagai TNI di Manokwari. Dia sebagai kakak sudah berjanji dalam apa yang ada, adik selesai dapat pekerjaan baru akan menikah. Pergumulan itu bukan pergumulan singkat. Pergumulan itu pergumulan panjang untuk kalian berdua. Kalian tahu bagaimana perjalanan keluarga orang tua itu tidak mudah. Mereka harus berjadi lelah. Tapi yang tidak pernah diketahui anak-anak adalah ketika orang tua melipatkan tangan dan berdoa meminta kuasa Tuhan. Itu kadang anak-anak tidak tahu. Dalam sunyi dengan air mata, jarak jauh terpisah, orang tua hanya punya kekuatan doa. Tuhan tolong lindungi anak. Maka kuasa Tuhan itu nyata. Maka bersyukurlah kepada Tuhan untuk Papa dan Mama, baik dari keluarga Korba maupun dari keluarga Daniel pun. Semua perjalanan hidup itu Tuhan izinkan. Dan masing-masing pun punya garis kehidupan yang tidak sama. Jangan pernah marah kepada Tuhan ketika kita ada dalam pergumulan. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Ketika ada pergumulan itu berarti ada maksud Tuhan di balik peristiwa. Ketika kalian telah menghadapi peristiwa duka cita sebelumnya, biar itu menjadi kekuatan bagi kalian untuk melangkah. Bahwa kalian beriman kepada Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Jangan libatkan kuasa-kuasa lain dalam kehidupan kalian, tapi hanya minta kuasa Tuhan. Hidup itu kadang pasang surut. Ada waktu pasang, ada waktu surut. Tapi biarlah kalian bergandengan tangan dan meminta pertolongan Tuhan. Orang tua sudah berbeda lagi. Dulu sebelum mengikat janji, kita bisa apa sedikit ke orang tua, cerita, curhat begitu ya. Tapi ketika sudah menjadi suami istri ada batasannya. Ada waktu di mana kita perlu berbicara dengan orang tua. Tapi ada waktu hanya kalian berdua
sebagai suami istri yang saling melengkapi. Ketika ada amarah, jangan dua-dua buka suara. Pilih tenang dulu. Usahakan tenang, nanti so tenang teduh baru bicara. Karena kalau lagi ada amarah baru sama-sama buka suara, maka yang terjadi paduan suara di dalam rumah. Alat musik bisa berbunyi di dapur dan lain sebagainya. Kendalikan diri. Waidan seorang lapar sebagai tentara, aparatur negara, bukan hal yang mudah. Dan Echa ke depan pun menjadi salah satu anggota kesatuan Ibu Persib. Jaga juga bagian ini. Dimanapun kalian berada ketika nanti pun akan pulang ke Timika, libatkan diri kalian dalam persekutuan Tuhan. Daftar diri ke gereja bahwa telah menikah dan bawa diri untuk terus hadir melayani Tuhan. Di tengah kesibukan pasti akan ada waktu luang. Waktu itulah kalian beri untuk melayani Tuhan. Jangan pernah lepas kendali dari Tuhan. Yakin percaya Tuhan akan memberkati semua proses yang ada. Pergumulan saat ini semua ada maksud Tuhan. Ada komitmen yang kemarin dalam penggembalaan, baik Waidan maupun Echa sudah saling menyatakan. Orang tua sudah mendengar. Dan ada juga nasihat dari orang tua. Ingat, itu baik. Keluar dari rumah Tuhan, lakukan. Jangan tarik ulur iman dengan Tuhan. Satu kali berjanji, maka bikin itu jadi. Karena Tuhan tidak suka dengan sekedar perkataan, tapi tidak pernah dibuktikan dengan kenyataan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin mustahil bagi manusia, tapi tidak bagi Tuhan. Sudah siap? Baik Waidan maupun Echa mengarungi bahtera rumah tangga ini. Nahkodanya adalah Yesus Kristus. Itu nahkoda bahtera kalian. Jadi sekali lagi, semua ada dalam hubungan ini untuk saling menghormati, melengkapi. Dan terima kasih buat Bapak Mama yang telah ada dan keluarga yang telah mendampingi, bahkan kakak adik, om tante, bapak adik, mama adik, bapak tua, mama tua. Semua tahu masing-masing punya perjalanan kehidupan ini, dan tetap menjadilah pendoa bagi mereka. Saling menguatkan, saling mengingatkan. Komunikasinya begini ya, jangan begini saja. Maksudnya ketika Waidan ada dengan keluarga, jadi hanya Waidan dengan keluarga saja, keluarga Korwa dan keluarga terkait, atau sebaliknya keluarga dan maupun Echa dengan keluarga Demu pun saja tidak bisa. Harus sama-sama saling tahu dan saling melengkapi. Echa perlu apa, Waidan harus tahu. Waidan perlu apa, Echa harus tahu. Jadi ada komunikasi yang baik. Perjalanan kalian tidak mudah. Dari Timika hingga menuju ke Biak. Bapak dan Mama dari Ambon hingga tiba di Biak. Mama dan segala pekerjaan dan keluarga Korwa hingga tiba di tempat ini, Victoria Warkimbon dan Nafi. Jangan pernah lupakan Tuhan. Dan Tuhan menjadi dasar kehidupan bahtera rumah tangga kalian. Jangan buka celah, tapi hadirkan kasih Kristus. Mendoakan, mengingatkan, mengampuni. Kekuatannya apa? Kemarin dipenuhi 3 huruf, yaitu D, O, dan A. Doa. Itu yang diajarkan Yesus. Maka lakukanlah itu untuk kehidupan kalian. Dan bagi kita semua jemaat yang hadir saat ini, masing-masing kita pun punya pergumulan dalam kehidupan keluarga. Tapi ingat firman Tuhan yang telah kita renungkan pun menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang penting bagian kita adalah tetap hormat kepada Tuhan. Kuat di dalam doa. Maka kehidupan jemaat pun dipakai Tuhan menjadi teladan iman.
Tuhan menolong, Tuhan memberkati langkah bahtera rumah tangga, kehidupan akan kedua anak terkasih Waida Josia Skola dan Welsa Junita Daniel. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam persekutuan dengan gereja Tuhan di segala zaman dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Untuk itu saya mengajak kita semua berdiri dan bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injil di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injil di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alat ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pengajaran firman Allah. Tuhan Allah yang sudah menjadikan manusia sebagai laki-laki dan perempuan dan yang di dalam Yesus Kristus menebus persekutuan hidup manusia dalam lembaga pernikahan dari kuasa dosa dan maut. Dialah juga yang memanggil saudara-saudara ke dalam persekutuan hidup sebagai suami dan istri. Persekutuan hidup suami dan istri adalah bagian dari rencana Allah dengan seluruh ciptaannya dan secara khusus ditetapkan Tuhan sebagai rahasia dari gambaran hubungan Tuhan Yesus dengan jemaatnya. Sebagaimana disebutkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga 29, Kejadian pasal 2 ayat 8 hingga 25, dan Efesus pasal 5 ayat 22 hingga 33. Suami adalah kepala rumah tangga sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Sebagaimana jemaat mengasihi Kristus Tuhannya, demikian hendaknya seorang suami mengasihi istrinya dan sebaliknya seorang istri mengasihi suaminya. Lembaga pernikahan Kristen sebagai bagian dari rencana Allah diamanatkan bagi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya sebagai mempelai jemaat. Itulah sebabnya firman Tuhan memberikan nasihat kepada kedua mempelai. Yang pertama, hendaklah suami istri mengabdikan persekutuan hidup rumah tangga mereka kepada Allah dalam segala hal. Tanda pengabdian dan cinta kasih yang hidup dalam persekutuan hidup suami istri hendaklah didasari oleh persekutuan dengan Roh Allah dan persekutuan dengan kuasa firman Allah. Kedua, persekutuan suami istri dalam membangun keluarga dimaksudkan Allah menjadi berita dan kesaksian hidup yang melukiskan atau menyaksikan kepada dunia tentang kebaikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, hendaklah persekutuan hidup suami istri dilandasi dan ditumbuhkan secara jasmani dan rohani di hadapan Allah. Keempat, hendaklah suami istri sehati sepikir, teguh dan kuat di tengah pencobaan hidup
dengan mengenakan seluruh kelengkapan senjata rohani yang mencerminkan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dialah kepala bagi hidup rumah tangga suami istri yang memberkati dan mengukuhkan dengan kasih-Nya. Untuk itu, kedua mempelai disilahkan berdiri. Ditaruh dulu bunga dan Alkitabnya. Kedua mempelai saling berjabat tangan, tangan kanan. Agak bisa arahnya. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Saudara mempelai berdua yang sudah dipersatukan oleh tangan kuasa Allah sendiri untuk membangun kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Saudara Waidan Josias Korwa, untuk itu hendaklah saudara di hadapan Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaat Tuhan, saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengambil saudari Welsa Junita Damiu sebagai istrimu yang sah? Kedua, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia, baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? Ketiga, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai istri yang beriman dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? Keempat, adakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya bahwa saudara tidak akan meninggalkan dan menceraikan istrinya dan hanya akan terjadi oleh maut? Saudara Waidan Josias Korwa, apakah jawabmu? Ya, saya mengaku dan berjanji. Saudari Welsa Junita Daniel, hendaklah saudari di hadapan Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaat Tuhan, saudari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengambil saudara Waidan Josias Korwa sebagai suami yang sah? Kedua, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? Ketiga, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai suami yang beriman dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus?
Nita dan Lili. Cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir. Ini adalah simbol untuk mengikat bahwa cinta kasih Kristus itu juga tanpa awal dan tanpa akhir. Dan ketika kau akan memasangkannya, ingatlah bahwa dia adalah cinta yang sudah Tuhan berikan sampai pada maut yang memisahkan. Waidan Yosias Korwal, cincin ini saya berikan sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, saya meneguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus merintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil Tuhan menjadi satu. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan memberkati nikah ini dan melindunginya dengan kekayaan. Kemurahan Allah Tuhan menyinari nikah dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi kamu damai sejahtera. Amin.
kita akan melihat kedua pasangan ini memberikan ciuman kudus mereka di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaat. Tahan. Tahan. Boleh. Kita akan mempersilahkan saksi dan juga kedua mempelai, saksi yang akan menandatangani register pertama. Waidan Josias Korwa dan Welsa Junita Damiogo. Gereja memberikan surat nikah kalian ini menjadi tanda dan perjanjian yang telah disaksikan di hadapan Tuhan 22 Agustus 2026 menjadi bagian iman untuk kalian berdua yang telah dinyatakan sah sebagai suami dan istri di hadapan Tuhan. Jaga baik untuk keperluan segala sesuatu dalam pengurusan administrasi ke depan. Keluarga akan memberikan persembahan sulung. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 451 Bila Yesus Berada. Yeah.
Kita akan ada dalam syafaat kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Dengan kepala tertunduk dan hati terangkat kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah direnungkan menjadi kekuatan dalam tugas tanggung jawab iman kedua anak terkasih kami, Waidan, Josias, Korba. Begitu juga Wilsa, Cinta, dan Yohu. Mereka telah berjanji di hadapan-Mu ya Tuhan menjadi suami istri, mengaku dalam tugas tanggung jawab peran mereka tentang menjadi suami istri yang takut, taat dan setia kepada Tuhan, dan mendasari bahtera rumah tangga mereka, yaitu Yesus Kristus sebagai nakoda kehidupan. Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap menyenggah, memberikan hikmat bagi mereka ketika keluar dari rumah Tuhan ini, maka bahtera rumah tangga mereka di dalam Yesus Kristus siap untuk berlayar. Tuhan kuatkan perjalanan kehidupan sebelumnya menjadi pengalaman iman ketika mereka masih ada di bawah naungan tanggung jawab orang tua, baik dari pihak keluarga korban rumah sana, baik dari pihak keluarga dan ibu. Tuhan Kau tahu, bukan hal yang mudah anak ini bertumbuh, tetapi mereka memiliki pengalaman iman, yaitu ketika orang tua dan keluarga menjadi kekuatan bagi mereka, maka Tuhan menolong setiap mereka. Orang tua telah dimampukan Tuhan ketika melihat kedua anak terkasih sudah dipersatukan oleh Tuhan, maka kedua keluarga besar, baik keluarga terkait, keluarga dan ibu keluarga terkait, mereka pun juga dipersatukan oleh Tuhan. Mereka tetap menjadi tiang doa bagi kehidupan anak terkasih dalam pelayanan bahtera rumah tangga yang baru ini. Tuhan tahu tugas tanggung jawab Waidan ketika Waidan dan Keisha akan kembali menuju Timika, melakukan kembali tugas tanggung jawabnya sebagai aparat TNI. Tuhan tolong menjaga melindungi di dalam nama Yesus, bersama juga dengan Keisha yang ke depan pun akan ada dalam kesatuan hidup bersih. Mereka bisa menjaga nama baik kesatuan mereka, maka terlebih utama mereka juga bisa menjaga nama baik Tuhan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan mereka. Dimanapun kaki melangkah, mereka telah siap untuk menjadi teladan iman dan membawa diri mereka dalam persekutuan umat Tuhan. Ketika mereka telah nanti akan tiba kembali ke Timika dengan segala tugas tanggung jawab pekerjaan aktivitas yang dilakukan, mereka pun membawa diri mereka untuk ada dalam satu persekutuan umat Tuhan di Timika, melibatkan diri juga dalam melayani Tuhan, membuka pintu rumah tangga mereka untuk menerima peribadahan-peribadahan yang ada, sehingga kehidupan bahtera rumah tangga yang terus dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Begitu juga kehidupan orang tua, baik orang tua terkasih dari Waidan, mama, dan juga om yang ada. Tuhan menolong. Tuhan tahu mama hidup sebagai seorang janda, tapi ia tidak seorang diri karena ada tangan Tuhan yang menguatkan. Bahkan peran orang tua, nenek terkasih, nenek romansara, ketika ada juga mendampingi kehidupan cucu-cucu, Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Segala jual pendampingan yang telah diberikan untuk Waidan bersama dengan adik-adik yang ada, tetap memberkati semua tugas tanggung jawab perlindungan mereka pribadi dan mas pribadi. Kasih sayang, tenaga materi yang diberikan semua tidak menjadi sia-sia, kembali menjadi berkat untuk kehidupan mereka dan juga terlebih untuk kehidupan kedua anak terkasih yang telah dipersatukan Tuhan. Begitu juga
Derek dan Yono bersama dengan ibu. Tuhan tahu perjalanan pergumulan mereka dari Maluku mereka melangkahkan kaki. Satu hal yang Tuhan sudah membuat kuasanya ketika mereka melihat peristiwa anak terkasih laki-laki dilantik di Manokwari. Itu bukan buat gagah mereka sebagai orang tua yang memberikan doa, bukan juga buat gagah sebagai seorang kakak yang memberikan pendampingan bagi adik terkasih, tapi itu adalah kata anugerah kasih Tuhan, sehingga mereka melihat kuasa Tuhan ketika di Manokwari anak atau adik terkasih dilantik pun juga menjadi salah satu anggota TNI. Tuhan memberkati langkah juangnya, kehidupannya. Begitu juga kakak-kakak terkasih daripada Aja. Tuhan memberkati dalam rumah tangga mereka pribadi lepas pribadi. Dan juga orang tua kami ini Tuhan, mereka telah tiba di biak melihat kuasa Tuhan untuk anak perempuan mereka satu-satunya. Kasih sayang yang sudah mereka curahkan sebagai orang tua pun mereka melihat bahwa kembali kasih sayang Tuhan tetap nyata, menguatkan anak terkasih bersama dengan suami yang juga menjadi anak laki-laki mereka. Tuhan tetap memakai orang tua kami memberkati dalam tugas tanggung jawab kehidupan ketika akan kembali lagi ke Maluku. Semua ada dalam penyertaan Tuhan. Dan apa yang terjadi pada saat ini 22 Agustus 2026 menjadi kesaksian iman setiap keluarga dan terkhusus Wayda dan Eja bahwa kuasa Tuhan adalah yang amin. Juga memohon Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, keselamatan ketika usai dari semua kegiatan, baik pemberkatan perkawinan resepsi masing-masing dan juga keluarga akan kembali ke tempat mereka. Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Segala transportasi yang digunakan, Tuhan memberkati. Berikan cuaca terbaik sehingga setiap mereka boleh tiba di tempat tujuan tanpa kekurangan suatu apapun. Dan acara selanjutnya dalam rencana pukul 4 sore yang akan dilakukan dengan kehidupan keluarga kediaman daripada keluarga bangsa. Tuhan menolong, Tuhan memberkati segala sesuatu yang dipersiapkan dengan hikmat Tuhan dan sejahtera Tuhan nyatakan. Dan setiap keluarga hamba Tuhan jemaat yang juga terlibat mengambil bagian dalam mempersiapkan segala sesuatu yang juga Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tetap menolong kehidupan Eja dan Wayda, berikan mereka kekuatan kesehatan ketika dalam beberapa waktu ke depan di tahun ini atas kehendak Tuhan. Anugerah dan terkasih dari Tuhan hadirkan. Maka sepanjang proses hingga pada proses persalinan nanti, Tuhan memberikan kekuatan keselamatan bagi Eja. Anak terkasih mereka Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan dan keselamatan sehingga ibu dan anak tetap ada dalam lindungan Tuhan. Dan anak maupun cucu ini pun menjadi berkat anugerah untuk bahtera rumah tangga dan kehidupan keluarga besar Korwa dan Yono. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sukacita yang sudah Tuhan nyatakan di hari ini. Tuhan juga menolong kami, jemaat yang hadir, yang memberikan pendampingan. Maka kami juga sebagai keluarga Ikatan Maluku yang mewakili yang hadir, Tuhan memberkati kami. Kami ada semua masing-masing di tanah rantau ini, tapi kami diajarkan juga untuk saling ada dalam kami, menolong, mendampingi satu dengan yang lain. Di tengah keterbatasan kami Tuhan di tanah rantau ini, tapi tangan Tuhan nyata juga kami boleh saling mengerti, saling melihat satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga majelis jemaat, penatua syas, organis, multimedia memberikan pelayanan di hari ini, tim salon yang juga memberikan pendampingan bagi keluarga dan mempelai. Tuhan memberkati semua proses yang telah dilakukan masing-masing kami dalam pelayanan di hari ini. Semua kembali untuk hormat dan melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang kami layani. Terima kasih ya Tuhan, dan kami menyerahkan kembali kehidupan keluarga baru, keluarga Korwa dan Yono ke dalam tangan pengasihan. Mereka akan keluar dari rumah Tuhan dan biarlah kekuatan yang berasal daripada Tuhan yang menyegar dalam hidup mereka dengan tuntunan iman Tuhan. Karena bukan kehendak mereka yang jadi atas setiap hidup mereka, atas setiap
setiap rencana impian masa depan mereka, melainkan kehendak Bapa di sorga yang jadi. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami telah berdoa. Kami juga menyerahkan untuk persembahan yang telah kami berikan. Memang tidak sebanding dari berikan kasih setia Tuhan, tapi Tuhan memberkati persembahan ini untuk menjadi berkat menopang pelayanan-pelayanan selanjutnya. Berkat yang ada dalam hidup kami, Tuhan berkati untuk menjadi kecukupan dalam hidup kami. Tuhan memberkati bendahara jemaat dan seluruh bendahara, unsur semua yang mengambil bagian bertugas tanggung jawab dalam keuangan. Bahkan majelis yang akan menghitung daripada kaulah Tuhan memberkati. Mereka melakukan bagian mereka yang tetap patuh akan Tuhan, maka diberkatilah semua pelayanan yang dilakukan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah permohonan kami. Dalam tangan pengasihan kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bagi keluarga korban dan keluarga dari Yahud, Tuhan telah melihat kuasa-Nya nyata. Tuhan telah memberkati, maka tetaplah menjadi keluarga-keluarga yang dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk keluarga terkait yang boleh hadir dan memberkati perkawinan ini. Tunjukkanlah bahwa pernikahan Kristen dalam iman kepada Kristus adalah pernikahan sampai pada maut yang memisahkan. Tuhan menolong langkah kehidupan semua keluarga. Kita akan mengakhiri peribadian kita pada saat ini. Untuk itu saya mengajak kita berdiri, kita kirimkan nyanyian dari jemaat. Allah sumber cinta kasih memberkati engkau, agar hidupmu selalu menghasilkan banyak kebaikan dan melindungi engkau agar terpelihara dari segala mara bahaya. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya sehingga engkau dikuatkan dan selalu hidup dalam kasih-Nya, dan memberi engkau kasih karunia agar pada saat hidup terasa hampa, tanda pengharapan menyala di jalanmu. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu, kasih ilahi menyejukkan jiwamu, dan memberi engkau damai sejahtera, agar engkau memuliakan nama-Nya kini dan selama-lamanya. Amin.
Shalom. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, demikian ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus atas pasangan suami istri Waidan Jesias Korwa dan Welsa Junita dan Ingkum di hari ini telah selesai. Semoga kasih Kristus selalu menaungi kehidupan keluarga, rumah tangga kedua saudara kekasih. Dan atas nama seluruh persekutuan umat Tuhan Jemaat GKI Victory Wati Modernafi bersama dengan PHJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan selamat kepada keluarga baru dan juga selamat kepada kedua keluarga yang berbahagia di hari ini, keluarga besar Korwa dan keluarga besar dan Ingkum. Tuhan memberkati. Selanjutnya atas nama persekutuan kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Irene Tanaman Sarjana Sains Teologi. Terima kasih untuk pelayanan yang sudah dilaksanakan di hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan juga memberkati kehidupan keluarga, dan juga disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis yang melaksanakan tugas di hari ini, Bapak Yesaya Kafia yang boleh mengiringi pujian jemaat. Tuhan memberkati, dan seluruh umat Tuhan yang boleh hadir menjadi saksi di hari ini atas pernikahan kedua saudara kekasih. Tuhan memberkati. Selanjutnya kami mohon bantuan untuk Bapak Ibu Majelis bisa sementara mungkin mengangkat bantal yang menjadi tumpuan bagi kedua pengantin, dipindahkan sebentar. Kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Kedua pengantin akan foto bersama, yang pertama dengan Ibu Pendeta sebagai pelayan di hari ini yang telah menemukan dan memberkati. Kedua pengantin disilakan berdiri didampingi oleh Ibu Pendeta untuk foto pertama. Foto kedua akan bersama-sama dengan kedua orang tua. Bapak Ibu Majelis mohon bantuan kursi pengantinnya mungkin bisa dipindahkan sedikit. Ibadah pemberkatan di hari ini yang terakhir, penghujung ibadah. Dalam ibadah ini laki-laki dewasa 30, laki-laki kecil 4, perempuan dewasa 38, perempuan kecil 13. Jumlah kehadiran umat dalam ibadah di pagi hari ini sebanyak 85 jiwa. Demikian untuk menjadi ketahuan kita bersama, dan disilakan kepada kita semua untuk dapat berjabat tangan. Pada jemaat dapat berjabat tangan dengan
Tuhan.